Aku akan berbagi kisah perjalanan dalam pengantaran permakanan lansia, yang dimana sudah berjalan 2 tahun, dimulai dari era Bapak Joko Widodo. Program ini sukses mensejahterakan para lansia, dan berlanjut sampai saat ini. Assalamualaikum. Ini, wah, anti coba. Bapak. Agak telatak. Di pagi hari para pengurus Pokmas atau kelompok masyarakat menyiapkan sarapan di jam 5 pagi. Ada yang mengemas nasi, lauk pauk, serta buah. Menu wajib makanan yang diberikan pertama harus ada daging, sayur, buah dan air mineral. Setelah selesai dikemas, akan dibawa oleh kurir untuk disalurkan ke para lansia. Perjalanan yang ditempuh oleh kurir tidaklah mudah setiap harinya, dikarenakan kondisi jalan khas pedesaan yang tidak merata. Ada yang melewati area persawahan, kebun dan kadang jalan yang curam, licin dan lain sebagainya. Dan kita sudah sampai di lokasi lansia pertama, bernama Nenek Aminah. Beliau setelah selesai sholat subuh biasanya menunggu sambil membaca Al-Quran. Setelahnya kita dokumentasi, dan biasanya saya ajak ngobrol sebentar sembari menunggu tatakan nasi yang sudah diberikan kemarin. Kita lanjut ke lokasi berikutnya, melewati jalanan rabat area persawahan, terlihat jalanannya sangat mulus sekali. Dikarenakan sudah hujan tadi malam, jalannya menjadi becek dan hampir terpleset. Kita sudah hampir sampai di lokasi penerima selanjutnya dan memasuki jalan perkebunan. Dikarenakan belum ada akses jalan masuk ke rumah kakek Abdurrahim, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki sebentar. Assalamualaikum. Terlihat kakek menunggu di sana, selanjutnya kita berikan sarapannya dan didokumentasikan sebentar. Setelah selesai kita berpamitan. Saya tidak ingin ngobrol dikarenakan kakek akan langsung sarapan. Lanjut Pak. Assalamualaikum. Setelahnya kita melanjutkan perjalanan ke lansia berikutnya. Di perjalanan kita melewati jalanan rabat yang dikelilingi hamparan persawahan yang indah dan udara yang masih segar. Kita sudah sampai di lokasi berikutnya, terlihat teras rumah kakek masih tertutup, berarti kakek ada di dalam, dan ternyata kakek sedang duduk menunggu kehadiran saya. Kita dokumentasikan sebentar dan saya langsung berpamitan, dikarenakan kakek akan langsung sarapan. Assalamualaikum. Kita lanjut ke lokasi berikutnya, melewati jalanan menanjak dan terlihat cuaca agak mendung, jadi saya sedikit buru-buru. Kita sudah sampai di lokasi, terlihat nenek sudah menunggu, kita dokumentasikan sebentar dan nenek juga tidak lupa menawarkan kopi. Akan tetapi saya bilang tidak bisa, dikarenakan masih harus ke lokasi selanjutnya. Kita skip saja video perjalanannya, di sini saya sudah sampai di rumah nenek. Saya sudah lihat kiri kanan dan nenek tidak ada di teras rumahnya. Biasanya nenek selalu duduk di teras rumahnya kalau pagi, atau tidak pasti lagi jalan-jalan. Dan kita mencoba mencarinya ke belakang rumah. Assalamualaikum. Pendengaran nenek agak kurang, jadi kita harus samperin langsung.
Setelah selesai dokumentasi, kita berpamitan dan mencari tatakan nasi kemarin. Setelahnya kita lanjut ke lokasi berikutnya. Terlihat nenek juga sudah menunggu di depan gubuk sederhananya. Kita dokumentasikan sebentar dan kita langsung berpamitan. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Saya ucapkan salam beberapa kali di depan rumah nenek. Nenek bilang baru selesai cuci perabotan dapur. Kita langsung dokumentasikan. Nenek juga bilang mau siap-siap ke sawah. Setelah selesai kita lanjut ke lokasi berikutnya. Terlihat kakek menunggu lama sampai ketiduran. Kita dokumentasikan sebentar dan langsung berpamitan. Setelah kita pindah lokasi, terlihat kakek sedang tertidur pulas. Ketika dibangunkan kakek sedikit terkaget dan cemas. Akan tetapi kakek memang sering begini, suka lupa, padahal setiap hari, selalu saya antarkan sarapannya. Setelahnya kita lanjut perjalanannya. Di sini kita antarkan Nenek Rahim yang umurnya sudah 125 tahun. Nenek sudah tidak bisa melihat dan mendengar, tapi saya sering bercanda sama nenek, bertanya-tanya masalah zaman Belanda dan Jepang. Kita dokumentasikan sebentar dan saya menyuruh nenek untuk berpose cantik, tapi tidak direspon juga, hehehe. Kita melanjutkan perjalanannya, terlihat nenek lagi di sawah, berlarian mengambil sarapannya. Dikarenakan dari pagi sudah diajak tetangga menggarap sawah. Kita langsung ke lokasi berikutnya. Terlihat nenek sudah menunggu seperti biasa. Kita dokumentasikan sebentar, dan juga biasanya saya mengajak nenek ngobrol sebentar, perihal kendala saya di jalanan. Saya bilang agak kesiangan, dikarenakan ada perbaikan jalan di area yang biasa saya tempuh setiap hari. Dengan terpaksa saya harus putar balik mencari jalan baru, untuk bisa sampai di lokasi para lansia. Nenek juga memberitahu saya rute tercepat ke daerah yang saya tuju, akan tetapi saya bilang harus berurutan supaya tidak acak, dikarenakan saya juga harus mempertimbangkan waktu, supaya tepat dan tidak kesiangan, supaya nasi yang saya bawa tetap hangat dan masih enak dimakan. Setelahnya saya pamit sama nenek, dan langsung ke lokasi berikutnya. Terlihat nenek duduk di depan dapur klasiknya, dan menyiapkan api yang nantinya untuk memasak, dikarenakan agak siang saya berpamitan sama nenek, supaya nenek langsung bisa sarapan. Terlihat kakek sudah lama menunggu, saya langsung taruhkan nasinya di bangku bambunya, dan saya bilang agak kesiangan sama kakek karena ada perbaikan jalan, akan tetapi kakek seperti biasa bilang tidak apa-apa, dan saya langsung pamit. Dan kita sudah di lokasi terakhir. Kalau nenek tidak di teras rumah berarti ada di dalam kamar. Nenek sudah lama lumpuh dan dirawat oleh anaknya. Kita dokumentasikan sebentar dan setelahnya pamit.